Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini admin akan berbagi tentang informasi terbaru daerah mana saja yang sudah mengumumkan hasil seleksi P3K 2023-2024. Sebelum lanjut ataupun yang baru menemukan channel ini, jangan lupa support terus channel ini agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar rekan-rekan semua selalu update informasi terkini tentang ASN P3K. Tapi karena ini mengumpulkan Bapak Ibu yang berurusan dengan P3K itu, maka saya memilih di sini gitu Pak Direktur. Karena saya identik dengan ibu guru, ibunya guru P3K. Gelarnya itu sudah seperti itu. Jadi harus istiqomah juga untuk terus memperjuangkan P3K ini. Meskipun sebenarnya Bapak Ibu, kalau tadi Pak Direktur sudah melaporkan capaian kita itu total ya, tahun ini sudah 544.000 lebih. Tahun ini selesai kita seleksi kompetensi dan seleksi kompetensi tambahan. Jika tidak ada arah melintang, kita akan mengumumkan hasilnya di tanggal akhir, jadi 6 sampai 12. Itu namanya 12 itu kan 5 sampai 15, namanya 15 itu kan pukul 23.59, itu masih tanggal 15, itu akan tambah 296.000 lagi. Jadi kita bersama ini, kerjasama kita yang luar biasa baik ini akan mengangkat guru-guru yang semula honor menjadi P3K jumlahnya 840.000. Baik, kita lanjut. Di sejumlah daerah sudah dilakukan pengumuman kelulusan P3K 2023-2024. Baik itu pengumuman kelulusan P3K guru maupun pengumuman kelulusan P3K teknis dan pengumuman kelulusan P3K tenaga kesehatan atau nakes. Sampai dengan tanggal 9 Desember 2003 malam sudah ada 3 dan nambah 1 lagi jadi 4. Daerah yang merilis pengumuman kelulusan P3K 2023. Di antaranya adalah BKD Jawa Timur, BKD Bungo, dan BKD Tanah Laut, ditambah lagi Pekalongan. Tapi sebelumnya, semuanya yang diumumkan untuk BKD Jawa Timur dan BKD Bungo baru mengumumkan hasil tenaga kesehatan atau nakes. Sementara BKD Tanah Laut baru mengumumkan hasil P3K teknis. Usai dari 4 daerah tersebut, dipastikan pengumuman hasil P3K 2023 dari daerah lain akan menyusul kemudian. Ketika kita melihat pengumuman hasil seleksi pengolahan nilai perankingan CAT-BKN terdapat kolom keterangan. Nah ini ya teman-teman ya yang perlu disimak baik-baik, jangan sampai nanti salah kita memahaminya. Di dalam kolom keterangan tersebut terdapat kode-kode yang tentunya memiliki arti berbeda untuk setiap kode. Akan tetapi, arti kode-kode tersebut antara daerah satu dengan daerah lainnya dipastikan sama. Pasalnya, kode-kode dalam kolom keterangan pengumuman kelulusan P3K 2023 tersebut berlaku secara nasional. Sebelum kita bahas soal arti kode di pengumuman kelulusan P3K 2023, ada baiknya kita bahas persiapan yang harus dilakukan oleh peserta yang dinyatakan lulus. Yang pertama adalah isi DRH NI P3K. Untuk diketahui, setelah pengumuman kelulusan P3K 2023, peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan melakukan pengisian DRH. Ingat ini ya, teman-teman ya. Diwajibkan melakukan pengisian DRH NI P3K. Ya. DRH ini ya, DRH NI P3K merupakan singkatan dari daftar riwayat hidup nomor induk P3K. Pengisian DRH NI P3K hanya dilakukan secara online melalui laman SSCASN pada link http sscan.bkn.go.id ya.
Dengan demikian, yang pertama kali harus dilakukan tentu saja melakukan login ke akun SSCHSN kita. Seperti biasanya ya, kita masukkan NIK kita dan passwordnya. Tak kalah penting, mengunduh buku petunjuk pengisian DRH NIP 3K. Ya. Buku petunjuk ini penting karena akan jadi petunjuk dan bisa kita pelajari untuk proses pengisian nantinya. Selain itu, silahkan klik daftar riwayat hidup pada kolom yang sudah tersedia. Sebagai informasi, ada 6 bagian yang harus kita isi dalam DRH tersebut. Di antaranya adalah pengisian data per orang, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat keluarga, riwayat organisasi, dan yang keenam, dokumen. Semua bagian ini terdapat pada tab bagian atas yang bisa diklik satu persatu. Nah, itu ya teman-teman ya. Silahkan diisi mulai dari pengisian data perorangan, kemudian riwayat dan seterusnya ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan ya. Terus kemudian di dalam hasil pengumuman kelulusan P3K terdapat arti kode-kode dalam hasil P3K 2023 ya. Yang pertama adalah tanda P. P adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade. Terus kemudian PR1 adalah peserta XTHK2 pada jenis kebutuhan khusus. Kemudian PR2 adalah peserta non-ASN pada jenis kebutuhan khusus. Kemudian L adalah peserta lulus seleksi. L-2 adalah peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan, dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi yang berbeda. Kemudian L-3 adalah peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan dari khusus ke umum. Kemudian TL adalah peserta yang tidak lulus. Kemudian TL-1 adalah peserta dosen tidak lulus nilai ambang batas. Ya, ini ada dosen juga ya untuk guru. Kemudian untuk TMS adalah peserta P3K teknis yang tidak memenuhi syarat atau TMS berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun juga persyaratan instansi. Kemudian TH adalah peserta yang tidak hadir pada saat ujian. Kemudian A adalah peserta P3K teknis yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk hasil pengumuman kelulusan P3K untuk tahun ini itu diprioritaskan untuk tenaga honorer ya. Untuk tenaga honorer itu diprioritaskan, teman-teman ya. Baik, kita masuk pembahasan ya, teman-teman ya. Perhatikan, tolong disimak dengan baik ya. Di sini terdapat instansi pemerintah Kota Pekalongan. Nah, ini pengadaan P3K Tenaga Teknis 2023 ya, teman-teman ya. Nah, pemerintahan Kota Pekalongan. Nah, ini contoh ya, teman-teman ya. Ini contoh saja, nanti teman-teman yang mengikuti ujian ini silahkan dicek kembali ya, apakah kodenya di sana itu terdapat apa. Dan kemudian di sini yang diminta atau jumlah formasi itu cuma satu teman-teman ya, cuman yang jumlah peserta yang ikut ujian itu 14. Yang hadir 14 berarti hadir semua, terus kemudian tidak hadir nggak ada ya, 100%. Kemudian jumlah 1, 7, 14%, 425%. Tertinggi itu ya. Ini maksudnya yang tertinggi yang terdapat diharapkan tuh di situ ya. Terus kemudian kalau kita lihat di sini ya, pesertanya ada 14
ya teman-teman ya. Ada 14. Kemudian di sini ada tanda PR2, PR1 sudah dinyatakan lulus. Padahal kalau dilihat nilainya di sini itu sangat kecil ya. 345. Di sini di bawah ini ada yang 386. Menurut logika ini harusnya yang masuk. Kenapa yang ini gitu ya, teman-teman ya. Terus kemudian ada yang 81 ya. Terus di bawah lagi ini ada yang berapa ini? 357, ada yang 300 bahkan ya. Nah, ini semua karena berhubung di sini adalah tandanya PR1 atau prioritas 1, bagaimanapun juga dia adalah yang berhak mendapatkan formasi tersebut. Kenapa? Biasanya dia itu THK 1 ya, THK 1 atau jadi honorer ya. Dia sudah mengabdi, sudah honorer di sana sudah lama, maka berapapun nilainya dia akan masuk prioritas 1 ya. Kita coba satu lagi. Nah, kita coba satu lagi ya, teman-teman ya. Di sini jumlah formasi 1, ini enggak ada yang ikut. Nah, berarti tidak mendapatkan formasi semua ya, karena enggak ada yang ikutin. Nah, kemudian di sini ada nih ya. Di sini ada yaitu formasi ahli pratama, adiatama, kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Nah, ini jumlah formasi cuma 1 ya. Yang ikut ya jumlah peserta itu 22. Yang hadir 21, yang tidak hadir 1. Nah, karena berhubung yang diambil itu cuma 1 ya, maka dari sekian orang itu yang ikut ujian, maka siapakah yang berhak menerima ya. Di sini ada prioritas 2. Nah, semuanya prioritas 2 semuanya ya. Prioritas 2 semuanya, akan tapi dia nilai yang paling tinggi atau tidak ini? Tidak ya. Ini prioritas 2 tapi dia dinyatakan lulus. Padahal kalau dilihat nilainya ini 441 ya. Ada 4 yang lebih tinggi apa tidak? Ini 3. Nah, 441. Oh, ternyata dia paling tinggi ya, teman-teman ya. Nah, di sini walaupun saingannya itu sama ya. P2 semuanya akan tapi dia yang paling lulus karena dia adalah nilai yang paling tinggi. Di sini tidak ada PR1, tidak ada. Kalau ada PR1 atau prioritas 1, maka dia yang berhak mendapatkan formasi tersebut. Ya, karena di sini prioritas 2 semuanya dan dia nilai yang paling tinggi, maka dia yang mendapatkan prioritas 1. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Kita cari lagi, coba yang paling bawah. Nah, terus ini teman-teman ya. Di sini ada tanda P, teman-teman ya. Terus kemudian ada tanda A. Ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah yang PP ini adalah nilai ambang batas, teman-teman ya. Nah, 497 dia masuk ambang batas dia. Ini juga dia ambang batas ya. Walaupun dia mempunyai sertifikat sesuai dengan jurusannya, akan tapi dia ambang batas ya. Belum ada keterangan lulusnya, belum ada, tapi hanya mendapatkan ambang batas ya, belum dinyatakan lulus ya. Belum dinyatakan lulus karena kenapa? Karena dia termasuknya yang diambil cuma 1 ya. Yang diambil cuma 1 formasi yang dibukanya 1 orang. Jadi hanya dia yang mendapatkan kelulusan. Kita lihat lagi. Satu ini. Nah, nilai ini P ambang batas ini juga dia mendapatkan
Serti, dia memberikan serti tapi nggak lulus juga dia. Tuh 458 ya. Tidak lulus, tidak lulus. Nah, PP ini ambang batas ini nanti mudah-mudahan ada penempatan ulang ya. Mungkin di tahun depannya lagi, insya Allah ini yang ambang batas ini kalau seumpama pemerintah itu membuka lagi, karena dengar kabar bahwa untuk P3K itu akan dibuka 3 kali selama setahun ya. Jadi di sini yang ambang batas ini berhubung dia adalah nilai yang paling tinggi ya, nih maka dia yang lulus ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Ya, ini yang ambang batas ini mudah-mudahan di tahun depan nanti dibuka lagi dan bisa masuk ya. Seperti tahun-tahun kemarin juga sama. Ketika ada teman yang mendapatkan ambang batas, tahun depan pemerintah buka, nah kita nggak usah ikut ujian lagi, karena tinggal penempatan. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan berkecil hati, kita berdoa saja mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik buat kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Jika kurang paham, nanti boleh di chat di kolom komentar ya teman-teman ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.